Ya, biarlah segala pujian dan kemuliaan hanya bagi Allah yang layak untuk kita puji dan kita muliakan. Sama-sama kita akan berdoa. Bapa Surgawi, Bapa dalam nama Tuhan Yesus, kami datang ke hadirat-Mu Tuhan. Kami ada dalam rumah Tuhan dan hati kami penuh dengan syukur karena kebaikan, anugerah, kasih setia, perlindungan, berkat-berkat Tuhan yang boleh kami nikmati di sepanjang minggu ini. Bahkan untuk hidup ini pun Tuhan, kami bersyukur karena kami boleh ada sampai hari ini. Sebab itu kami mau menaikkan pujian, kami mau bersekutu dengan Tuhan, kami mau memuliakan Tuhan di dalam ibadah kami pada saat ini. Berkati kami semua Tuhan, berkati seluruh jemaat-Mu, bahkan kami para pelayan-pelayan-Mu. Tuhan mengurapi kami. Segala pujian bagi Tuhan. Kami akan mulaikan ibadah kami dengan penuh syukur di dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya. Amin. Kita tetap bangkit berdiri. Banyak yang Kau perbuat dalam hidupku Tuhan. Sebab itu aku mau selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Banyak yang Kau perbuat di dalam hidupku.
Amin. Amen. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur. Haleluya. Datanglah ke baiknya dengan hati bersyukur ke dalam pelataran
Haleluya, haleluya, haleluya. Haleluya. Terima kasih Bapa yang baik. Kau setia dan kesetiaan-Mu sungguh kami alami sampai saat sore hari ini Tuhan. Kami hidup adalah karena kasih-Mu. Kami boleh ada sampai saat ini adalah karena kesetiaan Tuhan memelihara hidup kami. Kesetiaan Tuhan melindungi kami. Kesetiaan Tuhan memberikan kekuatan kepada kami. Bahkan kesetiaan Tuhan yang sudah menyelamatkan kami. Terima kasih Bapa yang baik, pada sore hari ini kami akan mendengarkan kebenaran firman-Mu. Berbicaralah kepada kami Tuhan. Biarlah kebenaran firman-Mu akan mengubah pola pikir kami, bahkan hidup kami. Amin. Sungguh akan mengalami perubahan, semakin mulia, semakin sempurna di hadapan-Mu Tuhan. Bertumbuh semakin mengandalkan Tuhan. Roh hikmat, wahyu dan pengertian dari Tuhan sendiri menjadi bagian kami. Layakkan, kuduskan kami. Hamba-Mu berdoa tidak ada satu pribadi yang tidak diberkati sore hari ini. Semua kami diberkati Tuhan. Yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan. Dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Yang diberkati Tuhan sama-sama katakan amin, amin, amin. Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Kita akan melihat kebenaran firman Tuhan dari kitab Roma pasalnya yang ke-12. Ya, saya ingin berbicara tentang renovasi pikiran, ya, atau di dalam bahasa Alkitabnya pembaharuan pikiran, ya. Dalam Roma pasal yang ke-12 ayat pertama dan ayatnya yang kedua, kita akan baca ayat ini secara bersama-sama karena hanya ada 2 ayat, saudara-saudara. Roma pasal 12 ayat yang pertama dan ayatnya yang kedua. Judul perikopnya adalah persembahan yang benar. Roma 12 ayat pertama dan ayatnya yang kedua kita baca bersama-sama. 1, 2, 3. Karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah, aku menasehatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus dan yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah yang kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, menarik kalau kita lihat latar belakang jemaat daripada Roma. Ya, kitab Roma ini adalah sebuah kitab yang salah satu surat Paulus itu yang termasuk sangat panjang, saudara-saudara. Ya, jadi surat ini cukup panjang, dan kalau kita perhatikan jemaat yang ada di Roma ini sebenarnya kalau dari ayat-ayat pertama, dari pasal-pasal pertama, kita tidak tahu sebenarnya siapa yang mendirikan jemaat ini, saudara-saudara. Berbeda dengan jemaat-jemaat yang lain, kalau saudara melihat bagaimana jemaat Filipi dibangun, bagaimana jemaat di Efesus dibangun, bagaimana jemaat di Kolose itu dibangun, itu adalah karena memang Paulus pergi untuk menginjil di tempat-tempat itu. Tetapi kalau saudara memperhatikan kitab Roma, tidak ada catatan bahwa Paulus pernah ke tempat ini, lalu dia membangun jemaat di sana, saudara-saudara. Ada beberapa penafsir berkata bahwa kemungkinan besar jemaat Roma ini dibangun oleh orang-orang setelah Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, pada waktu itu aniaya kepada gereja di Yerusalem. Jadi orang-orang Kristen yang ada di Yerusalem ini melarikan diri ke Roma. Dan setelah mereka sampai di sana, saudara-saudara, mereka membangun jemaat-jemaat.
Itu sebabnya para penafsir berpikir dan beranggapan kemungkinan besar bahwa jemaat ini dibangun oleh orang-orang yang sedang mengalami aniaya. Karena mereka ingin menyelamatkan hidup mereka, mereka pindah dan berlindung ke Roma, saudara-saudara. Karena di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-8, di situ saudara akan melihat terjadi aniaya kepada gereja. Salah satu orang yang dirajam sampai mati itu adalah seorang yang bernama Stefanus. Dan kalau kita lihat dalam Roma ini sebenarnya Paulus belum pernah ke sana, saudara-saudara. Kalau kita lihat misalnya di dalam pasal yang pertama, coba kita perhatikan saudara-saudara, sebagai pengantar supaya kita memahami dulu latar belakang jemaat ini. Lalu kita lihat apa yang kita baca tadi tentang pembaharuan pikiran. Roma pasal pertama ayat 10, saudara perhatikan, saya baca. Ini adalah kerinduan daripada Paulus. Ini adalah harapan Paulus. Roma pasal pertama ayat 10. Aku berdoa, semoga dengan kehendak Allah aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Jadi pada waktu itu setelah Paulus mendengar bahwa ada jemaat yang dibangun di Roma, saudara-saudara, Paulus punya keinginan untuk mengunjungi jemaat itu. Itu yang dia katakan di dalam ayat ini. Aku berdoa semoga dengan kehendak Allah, aku akhirnya beroleh kesempatan untuk mengunjungi kamu. Jadi Bapak Ibu yang berkati Tuhan, kalau jemaat-jemaat ini dibangun di Roma, kemudian saudara-saudaraku, lingkungan mereka itu ada di mana mereka beraktivitas, mereka bekerja, bahkan di lingkungan di mana jemaat ini dibangun, itu ada di tengah-tengah banyak orang dengan kultur budaya yang berbeda-beda. Mereka ada di dalam tradisi orang-orang di sekeliling mereka itu dengan tradisi yang berbeda-beda. Maka tidak heran saudara-saudara, tradisi-tradisi ini, kebiasaan-kebiasaan yang ada di sekeliling mereka itu bisa mempengaruhi pikiran mereka. Itu sebabnya di dalam ayat ini kalau kita perhatikan, jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Di dalam beberapa terjemahan kata budi tentang berubahlah dalam pembaharuan budi, di dalam Indonesia literal mempergunakan kata berubah pikiran. Jadi perlu pikiran itu diubah, saudara-saudara. Sekali lagi, kenapa Paulus berkata kepada mereka supaya mereka mengubah pikiran mereka? Karena mereka ada di lingkungan yang majemuk. Ada tradisi-tradisi yang berbeda dengan kekristenan. Paulus katakan, ubah pikiranmu. Kemudian kalau kita perhatikan di dalam terjemahan lama, ayat ini berkata ubah hatimu. Ya, jadi kalau saudara perhatikan di dalam terjemahan baru dipakai kata tentang pembaharuan budi, tetapi di dalam terjemahan Indonesia literal itu adalah perubahan pikiran. Tetapi di dalam terjemahan lama dipakai kata ubah hatimu. Karena memang kadang-kadang sulit membedakan yang mana hati, yang mana pikiran. Banyak orang Indonesia mempergunakan kata begini, saya berpikir di dalam hati. Nah, mikir itu sebenarnya di mana, saudara? Waduh, saya berpikir di dalam hati. Harusnya kan berpikir dalam otak. Tapi bahasa Indonesia seringkali rancu, saudara. Mereka katakan, saya berpikir di dalam hati. Tetapi saya ingin katakan pada saat sore hari ini, saudara-saudara, apakah itu bicara tentang pikiran? Apakah itu bicara tentang hati? Setiap hati kita, setiap pikiran kita perlu diperbaharui.
Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di dalam dunia ini kalau kita memperhatikan, dunia ini selalu memberitahu kepada kita bahwa seharusnya kita ini mengalami hal-hal yang besar. Dunia ini selalu mengiklankan tentang kesuksesan, keberhasilan, dan bagaimana dunia ini mengiklankan iklan-iklan yang kalau kita lihat tentang orang-orang yang berhasil, orang-orang yang besar seperti apa. Gagasan dunia ini, saudara-saudaraku, maka orang yang sukses, orang yang berhasil itu, kalau saudara perhatikan iklan-iklan di televisi, orang yang bisa bebas dengan mempergunakan jet pribadi. Dia berangkat dengan tidak ada hambatan apa-apa, berangkat dengan jet pribadi, sampai di tempat di mana dia tuju, orang bangun berdiri menyambut dia. Kemudian saudara-saudaraku, ia dikelilingi oleh pengawal-pengawal yang hebat. Ada wanita-wanita, ada orang-orang yang secara khusus menyambut dia. Itulah yang diiklankan oleh dunia ini tentang keberhasilan, tentang kebesaran. Tetapi itu adalah iklan tentang kebesaran, keberhasilan setelah manusia jatuh ke dalam dosa. Tetapi kalau kita lihat di dalam kebenaran firman Tuhan, sebenarnya ketika Allah menciptakan manusia itu adalah penuh dengan kebesaran dan keberhasilan. Kalau saudara membaca bagaimana Allah menciptakan Adam dan Hawa di Taman Eden, saudara membaca di dalam kitab Kejadian bagaimana mereka itu ketika ada di Taman Eden. Di Taman Eden mereka menikmati kehidupan yang besar. Di Taman Eden mereka itu mengalami sukacita. Di Taman Eden mereka sehat, bahagia, suami istri saling menghormati. Sebelum kejatuhan manusia ke dalam dosa, kehidupan mereka adalah kehidupan yang ideal. Hubungan mereka dengan Tuhan. Dan semua kebahagiaan ini, semua kehidupan yang ideal ini seperti di Taman Eden, saudara-saudara, itu adalah berdasarkan hubungan mereka yang intim dengan Tuhan. Tetapi kita melihat di dalam kebenaran firman Tuhan dalam Kejadian pasal 2 ayat 17. Minggu lalu saya berbicara tentang dosa Adam dibandingkan dengan kasih karunia Allah. Di dalam Kejadian 2 ayat 17, firman Tuhan berkata demikian. Tetapi pohon pengetahuan tentang yang baik dan yang jahat itu, janganlah kau makan buahnya, sebab pada hari engkau memakannya, apa konsekuensinya? Pastilah engkau mati. Sebelum manusia jatuh ke dalam dosa, saya katakan kehidupan mereka itu adalah penuh kebesaran, penuh kebahagiaan, sebuah kehidupan yang ideal. Suami istri yang saling menghormati, penuh kebahagiaan. Tetapi setelah manusia jatuh ke dalam dosa, seperti apa yang firman Tuhan katakan, kalau engkau memakannya itu, dalam ayat 17 itu, pada hari engkau makan, pastilah engkau mati. Kejadian menunjukkan kepada kita bahwa Adam dan Hawa bertindak atas nasihat ular, bukan berdasarkan firman Allah. Mereka mengambil buah itu dan memakannya. Alkitab berkata manusia jatuh ke dalam dosa. Itu sebabnya saudara-saudaraku, bukan hanya terpisah dari Allah, tetapi relasi ataupun hubungan mereka antara suami istri itu menjadi saling menyalahkan. Bukan hanya hubungan mereka dengan Tuhan, bukan hanya hubungan mereka sebagai suami istri yang bermasalah, tetapi fisik mereka juga pada akhirnya mengalami
kematian. Dengarkan jemaat yang diberkati Tuhan, tanpa kehidupan rohani dari Allah, pada akhirnya mereka mati. Manusia kehilangan kehidupan yang besar ketika mereka kehilangan hubungan mereka yang intim dengan Tuhan. Mereka kehilangan kehidupan yang besar tadi. Sekarang mereka hidup di dalam kuasa dosa. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, Alkitab kita tidak diakhiri dengan kisah bahwa manusia itu dalam kemalangan. Alkitab kita tidak ditutup dengan kisah bahwa manusia itu akhirnya terbuang sama sekali. Kenapa? Karena syukur kepada Tuhan, kisah Alkitab ada berita sukacita tentang kedatangan Yesus ke dalam dunia ini. Untuk apa saudara-saudaraku Yesus datang ke dalam dunia ini? Untuk apa Yesus mati? Untuk mengembalikan kita kembali kepada hubungan seperti tadinya Adam di Taman Eden. Yesus datang menebus kita untuk membawa kita kembali kepada Allah, untuk membawa kita untuk relasi yang ideal, hidup yang ideal, dan hidup dengan penuh sukacita. Alkitab berkata, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, bahwa saya dan saudara adalah ciptaan baru. Itu jelas sekali dikatakan di dalam kitab 2 Korintus, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, di situ dikatakan bahwa saya dan saudara adalah ciptaan baru. Coba kita lihat dulu 2 Korintus pasal 5 ayat 17. Mari kita baca ayat ini bersama-sama saudara-saudaraku. 2 Korintus pasal yang kelima, ayat yang ke-17. Ini adalah saya dan saudara ketika kita menerima Kristus dalam hidup kita. Adam dan Hawa kehilangan segala-galanya. Mereka terusir dari Taman Eden. Saudara baca itu dalam Kejadian pasal 3. Tetapi sekali lagi, Alkitab tidak ditutup dengan kisah terusirnya Adam dan Hawa. Tetapi ada berita baik bahwa Kristus datang ke dalam dunia ini menyelamatkan saya dan saudaraku. Kita baca bersama-sama ayat yang ke-17, 1, 2, 3. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Paulus mengingatkan jemaat-jemaat siapa menjadi orang di dalam Kristus. Perhatikan ini. Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Yang menjadi pertanyaannya itu begini saudaraku, yang baru itu apanya? Siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Loh, yang baru itu apanya? Saya percaya saudara-saudaraku, sebelum kita terima Yesus, kalau rambut kita adalah rambut keriting saudara-saudara, walaupun kita sudah terima Yesus, pasti rambut kita masih keriting. Betul lah saudara-saudara? Kalau saudara sebelum terima Yesus, saudara itu sakit darah tinggi, sudah terima Yesus, kecuali terjadi mujizat, saya percaya saudara masih tetap darah tinggi. Postur badan kita sebelum terima Yesus dan setelah terima Yesus, kalau ada saudara sebelum terima Yesus badanmu kurus, tetapi setelah terima Yesus tetap kurus. Kalau begitu apanya yang baru? Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, ketika Paulus bicara di dalam 2 Korintus pasal yang kelima ayat yang ke-17, siapa yang ada di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Bukan tubuh kita yang baru, saudara. Karena tubuh ini nanti akan menjadi tubuh yang baru ketika Yesus membangkitkan kita dari kematian.
Tetapi selama kita ada di dalam dunia ini, tubuh ini masih tetap tubuh yang seperti inilah. Kalau begitu apanya yang ciptaan yang baru, saudara-saudara? Apanya? Rohnya. Rohnya betul-betul baru. Itu sebabnya ketika Yesus bertemu dengan Nikodemus, saudara perhatikan di situ Yesus berkata bahwa seseorang itu harus dilahirkan kembali. Tetapi bukan lahir dari rahim ibunya, tetapi lahir dari kuasa Roh Kudus. Seseorang itu menjadi ciptaan yang baru itu adalah rohnya. Sementara tubuh dan pikiran kita, manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa, dan roh. Tubuh kita masih tetap seperti inilah. Bapak Ibu diberkati Tuhan, kalau roh kita, sekali lagi siapapun kita, ketika engkau percaya kepada Kristus, imanmu menyelamatkan engkau, rohmu menjadi manusia baru, engkau punya hubungan yang baik dengan Tuhan, Roh Kudus tinggal di dalam hati kita, kita menjadi anak-anak Allah. Persoalannya adalah tubuh ini, bahkan jiwa, di dalam jiwa itu ada pikiran. Pikiran inilah yang terus kita perjuangkan, saudara-saudaraku. Pikiran inilah yang terus kita berusaha, di mana pikiran kita menjadi pikiran Kristus. Disinilah medan peperangan itu. Dan banyak orang gagal hidup berkemenangan karena pikirannya masih tetap pikiran yang lama. Disitulah peperangan itu yang sesungguhnya, seperti pikiran inilah medan peperangan itu. Dan dalam ayat yang kita baca tadi, makanya Paulus berkata dalam ayatnya yang kedua itu, tetapi berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Sekali lagi saya baca Roma 12 ayatnya yang kedua. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan apa? Budimu, pembaharuan pikiranmu. Terjemahan lama pakai kata pembaharuan hatimu. Banyak kita gagal, banyak kita tidak mengalami kemenangan yang besar. Kenapa? Karena pikiran kita tidak mengalami pembaharuan. Sebabnya saya ingin mengajak semua jemaat, ayo mari kita renovasi pikiran kita. Tubuh masih tetaplah tubuh ini, saudara-saudara. Kalau saudara renovasi sebuah bangunan, pada dasarnya bagian luarnya itu tidak mengalami perubahan. Tetapi renovasi itu akan memperbaiki yang lebih yang ada di dalam. Ayo kita semua jemaat Tuhan, mari kita mengalami pembaharuan pikiran. Kenapa ini sangat penting? Saya katakan tadi, banyak orang tidak mengalami hal-hal besar dalam hidupnya karena pikirannya tidak mengalami pembaharuan. Ada seorang hamba Tuhan yang bernama Dr. Bill Bright. Dia punya kalimat seperti ini. Kita akan selalu bergerak ke arah pemikiran-pemikiran kita yang paling dominan. Sekali lagi Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, kita akan selalu bergerak ke arah pemikiran yang paling dominan, pikiran-pikiran yang paling sering. Kita secara tidak sadar akan selalu bergerak ke arah apa yang paling banyak, apa yang paling sering kita pikirkan. Itu seperti autopilot, saudara-saudaraku. Kita akan bergerak kepada arah apa yang lebih banyak kita pikirkan. Dan itulah sebenarnya yang dijual di televisi, iklan itu, saudara. Iklan itu tidak hitungan menit, hanya detik, saudaraku. Tetapi ketika dia sering tampil,
Ada seorang gadis rambutnya dia pakai sebuah sampo merek tertentu. Kalau dipakai itu rambutnya jadi lurus. Hitungan detik saja saudaraku dia tampil. Tapi nggak lama kemudian dia tampil lagi. Tidak lama kemudian dia tampil lagi. Itu sebabnya ketika itu yang sering kita lihat, kita akan bergerak ke arah yang paling banyak kita pikirkan. Dan itu sebabnya Paulus berkatakan, mari kita mengalami pembaharuan pikiran. Kenapa? Karena kita akan selalu bergerak ke arah di mana apa yang paling sering engkau pikirkan. Kalau pikiran kita dipenuhi dengan firman Tuhan, kita akan diubahkan dan bergerak ke arah yang benar. Sekali lagi, kalau pikiran kita dipenuhi firman Tuhan, kita akan diubahkan dan bergerak ke arah yang benar. Tapi kalau pikiran kita bukan diisi dengan firman Tuhan, maka kita akan bergerak ke arah apa yang lebih banyak engkau pikirkan. Ada orang begitu melek matanya yang dia cari handphone, saudara-saudara. Ada orang sementara ibadah yang ingat itu adalah game. Ingat, engkau akan bergerak ke arah apa yang paling banyak engkau pikirkan. Makanya Paulus berkata, perbaharui pikiranmu itu. Tetapi kalau pikiran kita diisi dengan firman Tuhan, dipenuhi firman Tuhan, kita akan diubahkan dan bergerak ke arah yang benar. Bapak Ibu berkati Tuhan, mari memprogram ulang pikiran kita. Mari kita memprogram ulang kepercayaan kita. Paulus berkata, mari, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ada banyak orang yang selalu di pikirannya itu adalah kegagalan. Ada orang yang selalu dia pikirkan itu adalah tidak mungkin. Ada orang yang selalu berpikir di dalam kehidupannya itu adalah hal-hal yang tidak kudus. Saudaraku, sekali lagi, pikiran itu akan mempengaruhi kehidupan kita. Dan kita akan bergerak ke arah apa yang lebih banyak kita pikirkan. Nah, dalam ayat yang kedua, di sini kata-kata berubah, tetapi berubah. Bahasa asli Alkitab Perjanjian Baru dipakai kata metamorfo. Tentu saudara-saudaraku, bagi anak-anak kami, bagi kita semua yang pernah belajar tentang biologi, metamorfosa itu adalah perubahan dari ulat menjadi kupu-kupu. Ulat menjadi kupu-kupu tidak selesai dalam 1 detik, saudara. Jangan berpikir, Bapak Ibu berkati Tuhan, anak-anak kami, anak-anak muda, jangan berpikir, kalau pendeta doakan saya, pendeta tumpangin saya, tangan pendeta ke kepala saya, simsalabim, pikiran saya berubah. No. Kenapa? Karena ini sebuah proses metamorfo. Seperti ulat yang mengalami proses menjadi kupu-kupu. Ketika dia menjadi kupu-kupu, ulat itu benar-benar berubah. Bentuknya berubah, fungsinya berubah, warnanya berubah. Tetapi melalui proses. Ini yang saya katakan tadi, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan. Ya, bagaimana kita bisa berubah? Mari kita memperbaharui pikiran kita. Memiliki pikiran yang diperbaharui akan menghasilkan, ya, di mana kita menutup pintu iblis untuk merusak hidup kita. Memperbaharui pikiran itu akan menghambat iblis menggoda kita supaya kita jatuh, saudara-saudara.
Jangan kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Ingat Bapak Ibu yang berkati Tuhan, isilah pikiranmu dengan firman Tuhan. Kalau pikiranmu diisi dengan firman Tuhan, engkau betul-betul berubah dan bergerak ke arah yang benar. Dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, saya ingin melihat sebuah contoh, saudara-saudara. Bagaimana pikiran itu sangat mempengaruhi. Ya, jadi manusia itu kehilangan sebuah kehidupan yang besar ketika mereka terpisah dari Tuhan. Tetapi kita bersyukur kepada Tuhan, anugerah Tuhan, kedatangan Yesus mengembalikan kita kepada posisi itu. Ya, jadi saya dan saudaraku sedang bergumul tentang pikiran, dan kita semua pasti akan mampu untuk melewatinya. Di dalam sejarah perjalanan bangsa Israel, coba kita lihat di dalam Bilangan pasal yang 14. Bagaimana pikiran itu bisa menghentikan kerohanian mereka, merusak iman mereka. Ya, isilah pikiranmu dengan firman Tuhan, engkau sedang pasti akan berubah dan bergerak ke arah yang benar. Bilangan pasalnya yang ke-14. Saya baca mulai ayat pertama sampai ayatnya yang ketiga. Mereka keluar dari Mesir menuju tanah perjanjian. Tetapi saudaraku perhatikan, pikiran mereka belum berubah. Ayat pertama. Lalu segenap umat itu mengeluarkan suara nyaring dan bangsa itu menangis pada malam itu. Kita baca bersama-sama, 1, 2, 3. Bersungut-sungutlah semua orang Israel kepada Musa dan Harun, dan segenap umat itu berkata kepada mereka, ah, sekiranya kami mati di tanah Mesir atau di padang gurun ini. Ayat 3. Mengapakah Tuhan membawa kami ke negeri ini, supaya kami tewas oleh pedang, dan istri serta anak-anak kami menjadi tawanan? Bukankah lebih baik kami pulang ke... Coba dulu perhatikan kata lebih baik. Mereka sudah keluar dari Mesir, tetapi Mesir tidak keluar dari pikiran mereka. Mereka berpikir begini, kami lebih baik di Mesir. Saya mau tanya saudaraku, di Mesir itu sebagai apa orang Israel? Hah? Sebagai raja? Sebagai apa? Budak. Apakah bangsa Israel ini baik keadaannya di Mesir? Hah? Sangat tidak baik. Di Mesir mereka menderita. Di Mesir mereka diperbudak. Bahkan anak-anak mereka, saudara baca dalam kitab Keluaran, mulai pasal pertama sampai pasal yang kedua, anak laki-laki mereka itu dibunuh. Loh, kenapa mereka berkata lebih baik di Mesir? Padahal nggak ada yang baik yang mereka alami di Mesir, saudara-saudara. Coba kita lihat dulu, saudaraku. Saya ingin saudaraku menunjukkan kepada kita, kalau pikiran kita tidak diperbaharui, kita akan seperti bangsa ini, saudaraku. Di dalam kitab Keluaran pasal yang pertama, benar-benar mereka sebenarnya tidak ada mengalami hal yang baik, saudara-saudara ya. Keluaran pasal pertama, Bapak Ibu perhatikan, saya baca ayat 13 sampai ayat yang ke-14. Ayat 13 saja. Ayat 13-14, Keluaran pasal pertama, ayat 13-14. Bapak Ibu perhatikan, ini keadaan mereka di sana, yang mereka katakan, kami lebih baik di Mesir. Ayat 13. Lalu dengan kejam, orang Mesir memaksa orang Israel bekerja. Ayat 14. Dan memahitkan hidup mereka dengan pekerjaan yang berat, yaitu mengerjakan tanah liat dan batu bata, dan berbagai-bagai pekerjaan di padang. Ya, segala pekerjaan yang dengan kejam
dipaksakan orang Mesir kepada mereka itu. Di mana baiknya mereka di Mesir? Tidak ada, saudara-saudara. Di sana mereka menderita, mereka bengis, kejam diperlakukan. Tapi ketika Tuhan mengeluarkan mereka dari Mesir menuju tanah perjanjian, tanah yang berlimpah susu dan madu, mereka selalu pikir lebih baik di Mesir. Kenapa? Pikiran mereka tidak mengalami pembaharuan. Saya berdoa sebagai hamba Tuhan di tengah-tengah jemaat pelayanan kita di tempat ini. Siapapun kita, mari membaharui pemikiran kita. Isilah pikiranmu dengan firman Tuhan. Sebagai kepala rumah tangga, mari Bapak Ibu yang berkati Tuhan, suami-suami, perbaharui pikiranmu. Ibu-ibu rumah tangga, perbaharui pikiranmu. Anak-anak muda, perbaharui pikiranmu. Isi pikiranmu dengan firman Tuhan. Kalau pikiran kita diisi firman Tuhan, pasti kita akan berubah. Dan kita bergerak ke arah yang benar. Seringkali di pikiran kita diisi dengan hal-hal di mana kita berkata tidak mungkin, mustahil berhasil. Seringkali pikiran kita diisi dengan bahwa aku gagal. Berubahlah oleh pembaharuan pikiran. Saya dan saudara bisa melakukan hal-hal yang besar oleh penebusan Kristus, sama seperti Adam dan Hawa sebelum kejatuhan ke dalam dosa. Relasi yang indah dengan Tuhan, hidup yang ideal. Sebenarnya di dalam Kristus pun kita bisa memiliki hidup yang ideal. Keluarga yang indah, keluarga yang penuh sukacita. Kenapa Bapak Ibu yang berkati Tuhan? Karena kematian Kristus sudah mengembalikan kita ke hubungan yang ideal dengan Tuhan. Sekali lagi saya ingin bacakan apa yang saya katakan tadi Bapak Ibu. Kalimat ini sangat-sangat indah. Jemaat yang diberkati Tuhan, dengarkan baik-baik ya. Manusia kehilangan kehidupan yang besar ketika mereka kehilangan hubungan mereka yang intim dengan Tuhan. Tetapi saudara-saudaraku, kita akan mengalami kehidupan yang besar kalau kita mengalami hubungan yang intim dengan Tuhan. Mau mengalami kehidupan yang besar? Bangunlah hubunganmu dengan Tuhan. Isilah hidupmu, pikiranmu dengan firman. Kalau pikiran kita diisi firman Tuhan, engkau pasti bisa berubah dan bergerak kepada arah yang benar. Jangan percaya mitos-mitos yang berkata orang Batak itu kasar. Saya orang Batak, saya lembut. Ya kan, Mak? Itu mitos, saudaraku. Tuhan pasti ubah kita. Isi firman, isi hidupmu dengan firman Tuhan, semua kita bisa berubah. Jangan percaya anak-anakmu itu nakal ya, ibu-ibu ya. Siapa di sini kalau marah sama anak nakal? Iblis menari-nari kalau Anda bilang anakmu nakal. Iya memang kamu nakal, nakallah terus. Jadilah seperti perkataanmu. Jangan percaya engkau tidak bisa berubah. Tuhan sangat mampu mengubah kita. Amin. Ya jangan percaya kamu kan orang gagal, kamu kan orang enggak. Mari kita mengalami pembaharuan pikiran. Tuhan pasti menolong dan memberkati kita. Lihat hari ini, sepanjang minggu ini pasti penuh sukacita ketika pikiranmu diisi dengan firman Tuhan. Kau jalani banyak tantangan, kesulitan, tetapi pasti penuh semangat menghadapinya karena mengubah pola pikir kita. Mari kita bangkit berdiri, saudara-saudaraku. Satu pujian. Datanglah Roh Kudus, kau ku rindu. Haleluya Tuhan. Amin.
besar di dalam Tuhan. Amin. Saya dan saudara di dalam Kristus adalah ciptaan baru. Haleluya. Rohmu benar-benar baru. Jangan ragu, jangan khawatir, jangan takut. Engkau ciptaan baru. Engkau adalah di mana Roh Allah tinggal dalam hidupmu. Haleluya. Tapi persoalannya adalah jiwa dan tubuh kita. Haleluya. Kita harus bergumul supaya kita mengalami kedewasaan. Haleluya. Di dalam jiwa ini ada pikiran. Pikiran kita sedang dalam, ini adalah medan peperangan, saudara-saudara. Sebenarnya Paulus berkata, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu. Haleluya. Berubahlah oleh pembaharuan pikiranmu. Amin. Berubahlah oleh pembaharuan hatimu. Isi pikiranmu, isi hatimu dengan firman Tuhan, engkau pasti berubah. Amin. Dan bergerak ke arah yang benar. Kalau dengan usahamu sendiri, dengan kekuatanmu sendiri, engkau tidak bisa berubah. Tapi firman Allah, engkau akan semakin indah, semakin mulia. Perabot yang mulia di dalam rumah Tuhan dipakai untuk perkara-perkara yang mulia. Amin. Saya belum sempurna, saya sedang bergumul tentang perubahan hidup saya. Dan saya selalu berdoa, Roh Kudus mampukan aku. Roh Kudus mampukan aku. Ingat, engkau akan selalu bergerak ke arah apa yang lebih banyak engkau pikirkan. Kalau firman Allah yang selalu engkau pikirkan, engkau pasti berubah. Isi hidupmu dengan kebenaran-kebenaran. Berapa banyak saudaraku rindu supaya Allah mengubahkan kita semakin sempurna di hadapan Tuhan. Mari sambil angkat tangan kananmu, kita kembali angkat refrennya. Satu yang ku rindu Tuhan. Haleluya. Satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, janganlah suruh hidupku, kuasamu menemani satu yang ku rindu bersekutu denganmu, bawa ku lebih lagi tinggal di dalammu, nikmati hadiratmu, janganlah suruh hidupku, kuasamu menemani kuasamu menemani kuasamu menemani hidupku. Dekat denganmu Tuhan, Engkau rindu, Kudus yang mengubah. engkau rindu kami mengalami hal-hal besar Tuhan. Terpujilah Engkau Tuhan. Engkau rindu kami menikmati berkat tanah Kanaan. Haleluya. Tetapi kami seringkali membatasi pikiran kami Tuhan. Seringkali kami tidak mengalami pembaharuan pikiran itu, sehingga kami seringkali berpikir bahwa Mesir lebih baik. Roh Kudus, tolong setiap umat-umat-Mu Tuhan. Roh Kudus, tolong setiap anak-anak kami Tuhan. Haleluya. Mereka tidak akan pernah melihat bahwa diri mereka adalah
orang yang tidak berharga. Tuhan, tolong mereka untuk selalu melihat diri mereka adalah pribadi yang istimewa. Mereka bukan anak-anak gagal, Tuhan. Haleluya. Roh Kudus, tolong setiap anak-anak kami, bahkan semua umat-umat. Bahkan mungkin sebagai kepala rumah tangga, ada banyak kali juga kami merasa tertuduh dan diintimidasi. Kami menjadi merasa seperti orang yang gagal. Sebagai ibu rumah tangga pun mungkin, Tuhan. Ya Tuhan. Tapi sore hari ini hamba-Mu berdoa, setiap kami akan mengalami pembaharuan pikiran di dalam Engkau, ya Tuhan. Haleluya. Engkau sangat mengasihi kami. Masa depan kami adalah masa depan yang diberkati. Anak-anak kami adalah anak-anak yang seperti anak panah di tangan pahlawan yang berhasil. Mereka sukses. Terima kasih Bapa yang baik, meteraikan kebenaran firman-Mu. Kami isi pikiran kami dengan firman-Mu, dan kami pasti akan berubah. Sekali lagi Tuhan, yang lemah dikuatkan, yang sakit disembuhkan, dalam peperangan mengalami kemenangan. Sebentar kami akan memberikan korban persembahan kami. Kami tahu apa yang ada pada kami itu dari Tuhan. Ketika kami menabur, pasti akan menuai. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Silakan duduk Bapak Ibu. Aku diberkati kasih setiamu. Percaya sekarang diberkati Tuhan. Amin. Kasih setiamu. Haleluya. Amin. Kasih setiamu nyata bagiku, menebar cinta setia bagiku. Selalu satu limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Sekali lagi dari awal. Kasih setiamu nyata bagiku, menebar cinta setia bagiku. Selalu satu limpahkan segalanya, anugerahnya sangat besar bagiku. Mari kita bangkit berdiri. Aku diberkati, aku dilimpahi, karena alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas segala anugerah Tuhan bagiku. Sekali lagi, jangan cuma haleluya, kasih setiamu Tuhan. Kasih setiamu menebar cinta setia bagiku. Selalu satu limpahkan segalanya, dan anugerahnya sangat besar. Angkat tangan dengan iman. Aku diberkati, aku dilimpahi, alasanku untuk menyediakan. Aku diberkati, aku dilimpahi, atas sempurna anugerah Tuhan bagiku. Tuhan, percayalah bahwa sepanjang hari ini, sepanjang besok, sepanjang minggu, kita akan terus mengalami berkat-berkat Tuhan. Mari kita tutup ibadah kita. Kami bersyukur kepada-Mu ya Tuhan. Haleluya. Kau baik dan sangat baik dalam hidup kami. Setiap langkah-langkah kami adalah langkah di dalam kemenangan, karena Engkau berjanji menyertai kami. Bapa, hamba-Mu berdoa untuk setiap jemaat Tuhan,
aktivitas mereka sepanjang minggu ini. Kemanapun mereka melangkah, ada mujizat menyertai mereka Tuhan. Pekerjaan mereka diberkati dalam nama Yesus, usaha mereka diberkati dalam nama Yesus, keluarga diberkati, dan anak-anak kami semua diberkati oleh Tuhan secara ajaib. Terima kasih Tuhan, dalam pertumbuhan, berikan pertumbuhan kepada anak-anak kami. Bahkan bagi mereka yang duduk di bangku sekolah, bahkan yang menghadapi ujian-ujian, Tuhan, Engkau adalah sumber keberhasilan dalam nama Yesus. Tuhan, tolong hikmat-Mu ada dalam setiap kehidupan mereka. Terima kasih Tuhan. Kemanapun kami melangkah, Tuhan akan menuntun dan menyertai kami. Bahkan semua rencana, pergumulan, kerinduan setiap jemaat-Mu Tuhan, usaha-usaha, bahkan rencana-rencana, mungkin ada membuka usaha-usaha yang baru, Engkau adalah sumber hikmat itu Tuhan. Bahkan kalau ada di antara mereka yang harus bertugas keluar kota, hamba-Mu berdoa, lindungi, tutup bungkus dengan kuasa darah-Mu. Sukacita damai sejahtera boleh menjadi bagian setiap umat-umat-Mu. Sebentar kami akan pulang, menyertai kami, mempertemukan kami kembali pada jam-jam ibadah. Berkati setiap umat-umat-Mu, anak-anak kami yang sudah terlibat dalam pelayanan, bahkan setiap korban syukur kami, itu boleh mempermuliakan Tuhan. Kami bersyukur. Kami akhiri persekutuan kami. Mari Bapak Ibu, kita akan terima berkat Tuhan. Dan sekarang saudaraku, terimalah berkat daripada Allah Bapa, kasih sayang daripada Tuhan kita Yesus Kristus, persekutuan Allah Roh Kudus tinggal menyertai kita dari saat ini sampai selama-lamanya. Dalam nama Yesus yang diberkati Tuhan, sama-sama katakan amin. Amin, amin. Puji Tuhan. Selamat sore, Tuhan Yesus memberkati.